Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Dewi Sinta. Saya akan hari ini mengajar tema 5 tentang pahlawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini itu Senin tanggal 30 November 2020 ya. Kabarnya anak-anakku? Baik. Iya, alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam menerima pelajaran, silakan ketua kelasnya menyiapkan. Kita membaca doa-doa dimulai. Ya, jadi karena kita masih berada dalam keadaan pandemi COVID ya, jadi harusnya kita untuk selalu memakai masker setiap keluar rumah. Keluar rumah kalau tidak penting ya, selalu jaga jarak. Jadi selalu memperhatikan kebersihan sekitar. Kalau dari di luar harus cuci tangan, terus ganti baju ya. Siapa di sini yang tahu tepuk PPK? Ya, kalau begitu mari kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ayo, kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang apa? Kerajaan Hindu dan Buddha. Iya, betul sekali. Kerajaan Hindu dan Buddha. Ya, jadi hari ini kita akan belajar masih tema 5 ya, tema tentang pahlawanku. Jadi tema 1 tentang pahlawanku, kebanggaanku. Nah, sekarang ya, jadi hari ini tuh kita akan belajar pada IPS, kita akan belajar mengenai peninggalan kerajaan-kerajaan Islam dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat saat ini ya. Jadi siapa di sini yang pernah dengar kata pahlawan? Ayo. Iya, jadi pahlawan itu apa? Pahlawan itu siapa? Kenapa ada orang dikatakan sebagai pahlawan? Ayo, siapa yang tahu pahlawan itu siapa? Ya, jadi Ibu sampaikan ya, jadi pahlawan itu orang yang berani mempertaruhkan nyawanya, selain nyawanya, apanya lagi? Keluarganya, terus harta bendanya, supaya Indonesia merdeka, negara kita ini merdeka. Jadi dahulu itu kita dijajah. Apa itu dijajah? Dijajah itu ketika kita ingin melakukan sesuatu tapi kita dihalangi. Ketika kita ingin, nenek-nenek kita terdahulu ingin bersekolah seperti kita ini tapi dilarang. Dilarang oleh siapa? Oleh negara lain. Seperti Belanda. Jadi Belanda itu 350 tahun, bayangkan itu berapa tahun lamanya. Jadi 350 tahun menjajah Indonesia.
Jadi kenapa ada yang namanya pahlawan? Karena pahlawan itu yang membela negara kita supaya anak cucu seperti kita ini bisa ada orang yang berani melawan penjajah, melawan Belanda. Apa yang terjadi pada kita saat ini? Kita tidak bisa sekolah seperti saat ini. Kita tidak akan bebas sekolah, kita akan tidak bebas untuk bersepeda, bermain, kemanapun. Kita dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa kita bekerja. Dipaksa kita bekerja baru tidak digaji. Terus anak-anak dilarang sekolah. Kenapa Belanda melarang anak-anak sekolah? Karena pikiran Belanda kalau kita orang Indonesia ini sekolah, apa yang terjadi? Kita akan pintar. Kalau kita pintar, maka ada kan kita untuk melawan. Makanya dulu dilarang sekali orang sekolah. Nah sekarang, ya jadi sekarang kita belajar peninggalan kerajaan masa Islam dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat ya. Jadi yang pertama itu ada gambar Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin ini adalah raja ke-16 di Goa. Ini adalah raja ke-16 dari kerajaan Goa Tallo. Jadi dulu itu di Goa kita ada juga namanya kerajaan. Jadi dulu itu masih zaman kerajaan, masih ada yang namanya raja-raja. Kalau dulu, sekarang itu kan sudah presiden ya, kita dipimpin oleh presiden. Dulu itu setiap wilayah ada yang namanya raja. Kalau ada raja, pasti ada kerajaan. Ya, ada kerajaannya. Seperti kita di sini. Di mana kini tinggal? Kabupaten apa, Ki? Iya, Kabupaten Goa, Ki. Jadi di Kabupaten Goa itu dahulu ada namanya Kerajaan Goa Tallo. Jadi banyak sekali rajanya ya. Jadi ini yang seperti di atas ada raja yang ke-16 Goa namanya Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin ini juga sangat mati-matian, sangat gigih membela kerajaannya untuk memperluas wilayahnya. Sampai-sampai Belanda kewalahan. Jadi kewalahan itu Belanda saat melawan Sultan Hasanuddin dan pasukannya. Sampai-sampai Belanda memberi julukan kepada Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Iya, ayam jantan dari timur. Karena kenapa Sultan Hasanuddin dikatakan ayam jantan dari timur? Itu karena Sultan Hasanuddin sangat gigih sekali melawan Belanda, terus memperluas wilayahnya. Selain itu, Sultan Hasanuddin juga sangat membela rakyatnya ya. Jadi Sultan Hasanuddin selain tidak mau rakyatnya itu ditindas dan dikuasai oleh Belanda. Nah sekarang di sini ada peninggalan kerajaan Islam di Goa Tallo. Yang pertama itu adalah gambar apa ya di atas? Gambar apa itu? Gambar masjid. Jadi gambar masjid ini adalah masjid tertua di Goa. Jadi ini adalah peninggalan kerajaan Goa Tallo. Nama masjid ini adalah Masjid Al
terbuat dari pohon katangka, makanya dikatakan Masjid Al-Hilal Katangka. Jadi masyarakat itu sering mengunjungi masjid ini untuk berwisata saat makam-makam raja-raja terdahulu. Nah, yang kedua itu adalah Museum Bala Lompoa. Jadi Istana Bala Lompoa. Jadi Istana Bala Lompoa itu awal pertama kali dibangun oleh Raja ketiga Goa Tallo, Kerajaan Goa Tallo. Jadi siapa di sini yang pernah ke Sungguh Minasa? Ayo, siapa di sini? Iya, kalau pernah kita ke Sungguh Minasa, pasti kita akan lihat rumah ini. Rumah ini namanya Bala Lompoa. Jadi sekarang itu dijadikan tempat penyimpanan benda-benda pusaka, benda-benda perang. Jadi alat-alat perang sudah disimpan di sini. Minasa, boleh sekali-kali kalian masuk di sini ya. Namanya Istana Bala Lompoa. Kalau sampai di rumah boleh bertanya sama orang tuanya, bilang, apakah betul itu Istana Bala Lompoa itu ada di Sungguh Minasa? Kalian boleh melihat di situ barang-barang peninggalan perang. Jadi misalnya bajunya Sultan Hasanuddin, pedangnya, sepatunya, semua itu disimpan di Museum Bala Lompoa. Kenapa disimpan di situ? Supaya sebagai kenangan bahwa memang dahulu itu banyak pahlawan, banyak raja-raja di Goa Tallo, Kerajaan Goa Tallo ya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga itu Benteng Fort Rotterdam ya. Jadi Benteng Fort Rotterdam ini awalnya dinamakan sebagai Benteng Ujung Pandang. Jadi benteng ini berada di dekat Pantai Losari. Siapa di sini yang pernah ke Pantai Losari? Iya, jadi dia itu di baratnya Pantai Losari, namanya Benteng Fort Rotterdam. Jadi ini nama benteng ini seperti nama Belanda ya, bukan nama-nama kata-kata Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena dahulu itu ada namanya Perjanjian Bongaya. Jadi Perjanjian Bongaya itu di situ salah satu isinya bahwa benteng Ujung Pandang harus diserahkan ke Belanda. Oleh Belanda disebut sebagai Benteng Fort Rotterdam. Jadi ini adalah salah satu orang dari Belanda. Jadi ada kampung halamannya namanya Fort Rotterdam, makanya dikatakan sebagai Benteng Fort Rotterdam. Sama seperti Istana Bala Lompoa, Fort Rotterdam tinggalan kerajaan juga di situ. Jadi ini adalah salah satu museum ya. 4. Batu Palantikan atau biasa disebut sebagai batu pelantikan. Jadi ini juga berada di Katangka ya. Jadi ini batu ini diapit oleh batu kapur. Jadi orang dahulu itu percaya bahwa batu ini adalah batu yang berasal dari surga. Ini sebagai salah satu peninggalan kerajaan Goa Tallo. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau begitu kita akan kerjakan namanya LKPD ya. Ibu akan bagikan LKPD IPS. Kalian kerjakan ya. Jadi kalian boleh kerjakan secara berkelompok. Iya. Ini yang di belakang ya. Iya. Boleh dikerjakan secara berkelompok LKPD ini. Itu kan sebagai petunjuk LKPD namanya. Iya. Enggak sih, yang belakang. Jadi hasil pengamatannya itu di belakang ya.
Jadi ada di situ nama kelompok tuh, jangan lupa tulis nama kelompok kalian. Nama kelompoknya siapa saja anggotanya, siapa saja nama-nama di kelompoknya. Jadi bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah boleh dikumpul ya. Lanjut ke IPA. Nah, sekarang kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Tentang sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa itu cahaya? Siapa yang tahu di sini apa itu cahaya? Cahaya itu apa? Cahaya itu apa? Ya, jadi terus kenapa ada cahaya? Ya, supaya bumi jadi terang, ya betul. Jadi cahaya itu nama lainnya adalah sinar, seperti cahaya terbesar di bumi. Apa? Iya, betul sekali, cahaya matahari ya. Nah, kita bisa melihat di siang hari di kelas seperti ini karena adanya ada cahaya. Bayangkan saat malam kita tidak bisa melihat di tempat ini tanpa adanya lampu karena tidak ada apa? Lampu. Tidak ada cahaya, tidak ada sinar matahari. Jadi ketika bumi, jadi misalnya ketika bumi membelakangi matahari, makanya tempat kita biasa gelap. Ada yang namanya malam. Berarti di sini berpikir kenapa itu kalau siang ada matahari. Sedangkan kalau malam itu gelap. Kenapa ada siang ada malam? Karena cahaya. Itu karena adanya cahaya. Ketika malam cahaya matahari itu dari bumi itu kayak di bagian wilayah kita di Indonesia, matahari itu bumi di bagian wilayah kita membelakangi matahari. Makanya saat malam hanya ada cahaya apa kalau malam? Cahaya bulan, cahaya apa lagi? Iya, cahaya lampu. Ada namanya sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Siapa di sini yang sering pergi bersama orang tuanya naik motor kalau malam? Iya, saat kalian naik motor di malam hari, kalian memakai cahaya apa? Cahaya lampu dari mana? Dari motor. Jadi seperti pada gambar di atas ini. Gambar ini ada cahaya motor. Jadi cahaya motor itu selalu dia lurus. Tidak mungkin kalau misalnya kita naik motor kita di depan begini, baru cahayanya ada di sebelah kiri. Itu tidak mungkin ya. Jadi itu adalah salah satu contoh sifat cahaya, bahwa cahaya itu merambat lurus. Terus contoh yang kedua, misalnya pada gambar ini, lilin ditempatkan di depan, kemudian ada di belakangnya ini kartonnya ini, ada lubangnya di sini, maka cahaya pada lilin ini akan tembus lurus ke belakang. Itu contoh dari cahaya merambat lurus. Atau saat pagi hari, saat matahari sudah menyinari misalnya jendela kita, dari arah sini matahari dia akan turun begini.
Nah, kita lanjut. Yang kedua. Ya, cahaya dapat dipantulkan. Siapa di sini yang sering bercermin? Apakah kalian bercermin saat ke sekolah tadi? Saya. Iya. Pasti kalian berpikir di sini. Kenapa? Kenapa? Ketika saya berada di cermin, saya bisa melihat bayangan saya. Iya, itu karena adanya sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Jadi kalian bisa melihat bayangan kalian karena adanya bantuan cahaya yang terpantul di cermin. Bayangkan seandainya tidak ada cahaya, mungkin kita tidak tahu bagaimana muka kita saat mau pergi ke sekolah, bagaimana penampilan kita saat pergi ke sekolah. Itu karena adanya bantuan cahaya ya. Jadi sifat yang kedua itu adalah cahaya dapat dipantulkan ya. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Jadi seperti pada gambar di atas, ketika kita mencelup misalnya pensil ke dalam gelas, maka bentuknya akan terlihat apa? Bengkok. Bentuknya terlihat bengkok. Ini karena adanya sifat cahaya yaitu dibiaskan. Terlihat ini. Sama juga ketika kita berada di kolam seperti ini. Seolah-olah airnya ini tidak dalam. Itu karena adanya pembiasan cahaya. Cahaya dibiaskan. Nah, yang selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Ya, jadi cahaya itu bisa menembus benda bening. Yang mana itu benda bening? Yang mana itu benda bening? Ya, seperti gelas, apalagi benda bening. Benda yang tembus pandang, yang bisa dilihat sebelahnya itu namanya benda bening. Air itu berwarna bening karena ketika ada air di dalam baskom, kita bisa melihat apa-apa di dalam di air itu. Misalnya pada contoh ini, ketika senter kita diarahkan pada plastik ini. Ada plastik ini, kemudian senternya dikasih menyala, apa yang terjadi? Kita bisa melihat ke sebelah, ini cahayanya bisa ke sebelah. Sama seperti ini juga. Ketika matahari sudah terbit, bisa juga menembus jendela kita. Siapa di sini yang pernah perhatikan jendelanya? Iya. Kita perhatikan jendela atas saat pagi. Ada tidak cahaya matahari masuk? Ada. Iya. Ada karena jendela kita itu terbuat dari kaca, dia bening. Makanya cahaya matahari bisa menembus benda bening atau kaca. Misalnya pada gambar yang ketiga. Gambar apa yang ketiga? Gambar kaca. Iya, gelas kaca. Jadi gelasnya ini disimpan begini. Terus ada cahaya senter. Maka cahaya senternya bisa ke sebelah begini. Karena adanya apa? Karena cahaya dapat menembus benda bening. Itu. Nah, lanjut. Cahaya dapat diuraikan. Siapa di sini yang pernah lihat pelangi? Iya. Kalau sering lihat pelangi, pelangi itu ada di saat apa? Sudah hujan. Saat? Iya. Di saat sudah hujan itu ada pelangi, tapi bukan hujan lebat ya. Jadi pelangi itu ya hujan gerimis. Misalnya saat hujan bercampur apa? Hujan bercampur, masih ada matahari tetapi hujan. Di saat itu timbullah pelangi. Perhatikan saat biasa dibilang, ih, hujan ini baru panas matahari. Gitu. Ya, disitulah awal mula munculnya pelangi karena ini seperti pada gambar ini. Masih ada cahaya matahari, tapi cahaya mataharinya itu memantul ke sini, makanya terbentuk pelangi. Jadi percampuran antara sinar matahari dengan air akan muncul
Ada merah, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Hanya cahaya, bantuan cahaya makanya ini terurai. Dia terurai. Ini, tapi pada saat kita simpan kaset ini di tempat gelap, dia tidak akan berwarna seperti ini. Jadi dia tidak bisa, ketika disimpan di tempat gelap, dia tidak akan berwarna karena tidak ada cahaya. Jadi cahayanya tidak terurai. Ya, selesai ya. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Sudah. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya. Ini. Jadi kita akan melakukan percobaan dan pengamatan sifat-sifat cahaya. Jadi kalian bisa naikkan bahan-bahan kalian untuk melakukan percobaan ya. Ada 4 percobaan. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian tulis di sini hasil pengamatan kalian di tempat warna hijau. Terus kesimpulannya juga di bawah ya. Apa kesimpulanmu setelah mengamati sifat cahaya? Ibu bagikan LKPD ya, dasar LKPD untuk kalian. Jadi silakan kalian ikuti langkah-langkahnya ya, silakan praktek. Ayun na.
Bagaimana dia? Apakah dia terpantul atau tidak? Atau kita harus tidak yang terpantul? Ada ya. Silahkan tulis pengamatannya. Bagaimana pengamatannya? Bagaimana prakteknya itu? Bagaimana kelihatannya ini? Patah dan lebih besar. Oh ya itu ketika pensil di dalam air ya, terlihat patah, terus apa lagi? Terlihat membesar ya. Silahkan tulis hasil percobaannya. Apakah cahaya kelihatan? Kelihatan. Di kartu yang ketiga kelihatan atau tidak? Kelihatan. Lihat dari sana. Ini bukan langsung. Kelihatan apa tidak? Apakah cahayanya terpantul atau tidak? Ya, selesai? Ya, kalau sudah selesai, LKPD-nya boleh dikumpul ya. LKPD-nya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo, ya boleh Adila ke depan. Ya, silahkan Adila, simpulkan pelajaran kita hari ini apa? Ya boleh lebih besar suaranya ya Adila, supaya teman-teman yang mendengarkan. Ya. Terus kita iya betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita, Adila. Ya, jadi itu tadi kesimpulan dari salah satu teman kalian ya mengenai pelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama itu untuk IPS, peninggalan kerajaan Goa Tarlo ya. Apa saja peninggalannya? Yang pertama itu apa? Museum Balak Lompoa. Apa lagi? Masjid apa tadi? Ya, Masjid Katamika. Terus benteng apa lagi tadi? Iya betul, benteng Fort Rotterdam ya. Nah, terus ada lagi yang terakhir batu Malang Merdeka. Ya, untuk IPA tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ada 5. Yang pertama itu cahaya merambat lurus. Ya, cahaya merambat lurus. Terus yang kedua cahaya dapat ketika bercermin. Apa itu namanya? Cahaya dapat dipantulkan. Terus yang ketiga cahaya dapat menembus benda dingin. Yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima cahaya dapat diuraikan ya. Ya. Nah sekarang kita akan mengerjakan tugas evaluasi ya. Jadi silakan dikerjakan. Soal di sini ada pilihan ganda dan
Jangan lupa tulis namanya ya. Jadi rumah pecahan ganda. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpul. Ingat ya, satu-satu. Nah, baik. Ya, jadi kita sudah selesai mengerjakan tugas ya. Jadi kita bisa siap-siap untuk pulang ya. Ya, jadi ibu harap kalian tetap rajin belajar. Apalagi kita sudah hampir ujian ulang semester ya, penilaian semester. Jadi tetap rajin belajar ya. Dan tetap semangat. Mari kita tetap semangat sebelum pulang. Tetap semangat. Semangat. Ya. Silakan ketua kelasnya menyiapkan sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, makanya kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Sadaqallahul azim. Jadi barisan sana boleh pulang. Jadi tertib ya. Tertib.